Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat semua? Jumpa lagi di Banyumas Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, diberikan rezeki yang berlimpah dan tidak kurang sedikit apapun, teman-teman. Oke, kali ini saya akan berbagi tips dan pola perawatan saya bagaimana merawat anis merah anakan atau trotol. Sebelum saya melanjutkan ke topik pembahasan, alangkah baiknya jika saya menjelaskan terlebih dahulu anakan anis merah yang kita rawat. Yang pertama, pastikan anakan anis merah kita rawat ini adalah jantan. Dan yang kedua, anakan anis merah kita tidak cacat fisik. Jika dua kriteria tadi sudah terpenuhi, barulah kita putuskan untuk merawat anis merah jantan kita. Jadi yang saya sharing kali ini adalah cara merawat anakan anis merah bagi para pekerja yang khususnya tidak full seharian di rumah. Jadi dalam merawat anakan anis merah ini sebenarnya kalau kita menganggapnya sulit, ya pasti bakal sulit. Kalau kita menganggapnya mudah, ya pasti kita akan merawatnya dengan mudah. Karena bagi saya merawat anis merah anakan ini tidak terlalu sangat merepotkan sebenarnya. Bahkan burung ini bisa sangat menyesuaikan dengan pola rawatan yang kita terapkan sendiri. Oke, yang pertama mulai dari bagaimana kita memberikan mandi untuk anakan anis merah. Kalau saya, ketika burung anakan anis merah ini masih kondisi bulunya masih trotol, belum ada warna mutasi merah yang keluar, itu saya memandikannya hanya cukup dengan spray saja. Karena pengalaman saya yang dulu-dulu ketika awal memelihara trotol anis merah, burung yang masih kondisi bulu trotol belum keluar warna merahnya, saya pernah mencoba untuk memaksa untuk belajar masuk ke keramba bak mandi. Karena agar burung bisa terbiasa mandi di dalam keramba bak mandi, tujuannya ya agar kelak burung mudah untuk kita ajari masuk bak mandi. Tapi ternyata burung banyak yang terkena flu, bahkan drop. Dan akhirnya ada yang sampai tidak tertolong hingga mati. Akhirnya setelah mengalami hal tersebut, saya sharing ke teman-teman sesama penghobi anis merah, dan ada masukan kalau untuk anakan anis merah sebaiknya tidak usah diajari bak mandi dulu, kita lebih baik dispray saja, dan itu usahakan di pagi hari. Dan saya mulai menerapkan untuk mandi di bak mandi ketika dia sudah mulai banyak muncul bulu-bulu merah. Dan akhirnya saya terapkan perawatan tersebut untuk pemandian. Cukup saya spray setiap saya libur kerja. Biasanya hari Minggu, kalau enggak hari Sabtu. Seminggu sekali saya spray untuk mandinya. Jadi seperti itu teman-teman.
Dan yang kedua, untuk pemberian extra fooding atau EF biasa orang-orang menyebutnya. Kalau saya pemberian extra fooding, saya tidak pernah memberikan extra fooding yang berlebih, entah itu jangkrik, cacing, ataupun kroto. Kalau untuk anakan anis merah yang saya rawat ini, saya memberikannya hanya 3 ekor jangkrik di pagi hari ketika mau berangkat kerja, dan ketika pulang kerja saya berikan 3 ekor jangkrik lagi. Untuk cacing saya berikan setiap seminggu sekali. Ketika saya libur, biasanya saya berikan kalau nggak hari Sabtu, ya hari Minggu. Ya, karena saya seorang pekerja dan tidak full sepenuhnya di rumah, jadi memang saya terapkan perawatan seperti itu. Untuk menjemur juga hanya saya jemur ketika saya libur kerja. Kalau untuk pembersihan kotoran, saya bersihkan setiap 2 hari sekali untuk anakan anis merah ini. Karena kalau kita memberikan perawatan tiap hari, membersihkan kotoran, terus menjemur, itu suatu hal yang mustahil bagi para pekerja seperti saya. Kita pagi sudah harus berangkat kerja, pulang kita sore udah capek, dan gak mungkin kita harus hanya mengurus burung kan, apalagi kita juga punya keluarga. Ya, jadi saya merawat burung saya imbangi dengan logika dan realitas saja. Anis merah ini sebenarnya burung yang sangat enak sekali dan sangat asik sekali untuk perawatannya sebenarnya. Dan untuk pemberian buah, itu saya selalu memberikan buah ketika barengan sama saya membersihkan kotoran burung. Jadi tiap 2 hari sekali itu buah baru saya ganti. Sekalian saya cek untuk pakan dan minumnya. Setelah itu sudah saya kerodong lagi tiap malam. Untuk jumlah pemberian cacing juga saya hanya memberikan 2 ekor cacing untuk masing-masing anakan anis merah saya. Saya berikan seminggu sekali. Dan yang selanjutnya adalah untuk pengerodongan. Kalau untuk pengerodongan burung anakan ini, saya selalu menerapkan kerodong ketika di sore hari itu pasti. Tapi kadang sesekali itu saya mengablak, saya tidak kerodong sama sekali ketika di hari Jumat. Karena Sabtunya kan saya libur, jadi Jumat itu malam udah tidak saya kerodong sampai hari Minggu. Tapi selanjutnya mulai Minggu malam sudah saya melakukan pengerodongan lagi tiap malam. Bahkan di hari-hari selanjutnya saya juga menerapkan full kerodong. Ya, tujuan saya sesekali saya ablak ya agar supaya anakan anis merah ini tidak terlalu getap dan tidak terlalu takut dengan orang. Karena ketika dia masih anakan, kalau kita sering mengkerodong, maka dia akan menjadi burung yang getap dan banyak sekali sesuatu benda atau orang yang dia takuti karena kita full kerodong terus. Dan selanjutnya untuk penjemuran juga saya tidak pernah memberikan penjemuran yang berlebihan pada anakan anis merah. Saya hanya menjemur 10 menit saja, itu sudah cukup ketika saya libur kerja, entah hari Sabtu atau hari Minggu. Cukup itu saja 10 menit. Dan penjemuran itu sendiri saya menerapkan itu ketika pukul 8 pagi. Ya, yang pasti di bawah pukul 10 kalau untuk penjemuran saya. Tujuannya apa? Kita menjemur hanya sebentar. Ya karena namanya burung anakan. Kalau kita jemur sesuai dengan porsi burung dewasa, ya sudah pasti dia akan drop. Dia akan payah, bos. Sama seperti kita.
kita masih kecil diberi dengan aktivitas dan kegiatan seperti orang dewasa ya sudah pasti tidak kuat. Jadi makhluk hidup juga punya kemampuan masing-masing. Kita sebagai perawat juga harus mengerti. Jangan merawat hanya berdasarkan teori tanpa diimbangi logika dan realita. Nah, jadi untuk pengerodongan saya selalu terapkan beberapa hari dalam 1 minggu itu burung tidak saya kerodong sama sekali. Namun kita juga harus memastikan tempat menaruh burung itu aman dari gangguan hama seperti tikus, serangga, dan lain-lainnya, agar burung tidak sampai terserang hama ketika kita tidak melakukan pengerodongan. Oke, jadi sekian itu dari saya sharing dan tips perawatan untuk anakan anis merah. Ya mungkin dari sobat-sobat yang lain dan senior-senior yang lain mungkin ada yang berbeda dengan pola perawatan dan cara perawatan untuk anakan anis merah yang saya terapkan. Itu adalah hal yang biasa dan lumrah karena masing-masing dari penghobi dan perawat anis merah punya cara tersendiri untuk merawat anakan anis merahnya masing-masing. Ya tinggal kita menerapkan sesuai dan yang cocok untuk perawatan anis merah kita yang seperti apa. Oke, salam santun, salam seduluran, dan salam teler.